Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Arju an takunu fi khairin wa afiyah kulla yawm. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhat tullab wat talibat, naltaqi kama hiya al-'ada fi darsina al-lughatil arabiyyah al-mahbubah. Wal'an nahnu fi al-liqa as-sabi'. Kita pada kesempatan ini ada di pertemuan ke-7 dalam program intensif USP mata pelajaran bahasa Arab. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas 3 materi, yaitu hal, wal kalimah al-mutadaddah dan kata-kata yang berlawanan, serta al-istizan, yaitu kata untuk permintaan izin. Yang pertama, kita akan membahas tentang hal. Apa itu hal? Hal adalah suatu keadaan yang menjelaskan kondisi seseorang atau sesuatu ketika terjadi peristiwa. Ya, jadi hal ini adalah sebuah kata yang menjelaskan kondisi seseorang atau sesuatu. Nah, kata ini berarti isim, ya, jadi bukan fi'il. Hal tidak bisa berdiri sendiri, artinya hal itu tidak langsung ada dengan sendirinya, tetapi ia selalu bersama dengan sahibul hal. Apa itu sahibul hal? Yaitu orang atau sesuatu yang memiliki kondisi tersebut. Jadi hal itu biasanya susunannya itu adalah setelah sahibul hal di dalam sebuah kalimat. Oke, sekarang kita akan melihat kaidah tentang hal yang harus kita pahami. Hal itu dibentuk dari isim fa'il, ya. Jadi bentuk kata hal itu adalah isim fa'il. Contoh, jalisun, orang yang duduk. Amilun, orang yang melakukan sesuatu atau beramal. Nafi'un, orang yang bermanfaat. Nasirun, orang yang menolong. Nah, ini adalah contoh-contoh isim fa'il. Ya, jadi hal itu terbentuk dari kata-kata seperti ini. Hal selalu dalam keadaan nasab. Ya, jadi dia akan selalu dalam keadaan nasab. Apa maksudnya? Huruf akhirnya ini adalah selalu dalam keadaan nasab. Misalnya dengan fathatain, ya, atau dengan ya dan nun, dan seterusnya. Hal selalu mengikuti sahibul hal dalam semua kondisi, yaitu mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan jama', ya. Jadi hal itu selalu sama dengan sahibul halnya dalam kondisi-kondisi ini. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh tentang hal. Ada 3 kolom di sini. Kolom pertama berisi susunan kalimat, kolom kedua itu adalah halnya, dan yang ketiga adalah sahibul hal. Contoh, kalimat shallal muslimu khashi'an. Orang Islam itu sholat dengan keadaan khusyuk atau dalam keadaan khusyuk. Nah, dalam kalimat ini ada isim yang menjadi hal. Dia itu jatuh setelah sahibul hal. Manakah dia halnya? Halnya adalah khasyi'an, ya, dalam keadaan khusyuk artinya. Sahibul halnya siapa? Al-muslimu, yaitu orang muslim. Ya, jadi khasyi'an atau halnya itu jatuh setelah sahibul hal. Yang kedua, taktubu Maryam fil ghurfati jayyidatan. Maryam menulis di dalam kamar dengan baik. Ya, manakah yang menjadi halnya? Jayyidatan. Siapakah yang memiliki hal itu? Maryam. Oke, yang ketiga, shamal indonesiyuna ramadhana mukhlisin. Orang-orang Indonesia itu berpuasa Ramadan dalam keadaan ikhlas. Manakah halnya? Mukhlisina. Manakah sahibul hal? Al-Indonesiyun, yaitu orang-orang Indonesia. Nah, mukhlisina di sini dia dalam keadaan nasab dengan ya dan nun.
Kenapa demikian? Karena sahibul halnya adalah jamak mudzakkar salim. Yang keempat, ibta'adat al-fatayatu al-ma'asi muti'atin. Pemudi-pemudi itu menjauhi maksiat dalam keadaan taat. Ya. Manakah halnya? Muti'atin. Oke. Manakah sahibul hal al-fatayat? Manakah tanda nasab dari hal yang di sini? Yaitu kasroh. Di ta yang terakhir di sini, ya, kasrotain. Kenapa dengan kasroh? Karena sahibul halnya adalah jamak mudzakkar muannas salim. Dan yang terakhir, ya'ishul insanu sa'idan fi hayati. Manakah halnya? Sa'idan. Manakah sahibul halnya? Al-insan, ya. Jadi tanda nasabnya di sini hal dengan fathah tain. Kenapa? Karena sahibul halnya ada al-insan, isim mufrad mudzakkar. Nah, demikianlah contoh-contoh di mana hal itu selalu mengikuti sahibul hal dalam semua keadaan, baik itu dalam keadaan mufrad, musanna, jamak, kemudian mudzakkar dan muannas, dan dia selalu dalam keadaan nasab. Ya, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas yang ada dalam materi hal. Kerjakanlah latihan soal berikut. Nah, kalimat perintahnya adalah uktub al-hala wa sahibal hal fil makanil munasib. Tulislah hal dan sahibul hal di tempat yang sesuai. Nah, ini ya. Kolom pertama berisi susunan kalimatnya, lalu di sini kalian menulis mana halnya, dan yang di sini kalian menulis mana sahibul hal. Contoh nomor 1, Raqibal abu as-sayyarata sari'an. Ayah mengendarai mobil dalam keadaan cepat atau dengan cepat. Oke, halnya kamu taruh di sini, begitu pula sahibul halnya kamu taruh di sini. Kalimat yang kedua, tad'ul mu'minatullaha bakiyatin. Orang-orang mukmin perempuan itu berdoa kepada Allah dalam keadaan menangis. Ya, mana sahibul hal? Sudah ketemu? Mana halnya? Oke. Ma rasat Khadijatu ar-riyadata muntazimatan. Khadijah melakukan olahraga dengan disiplin. Ya, manakah halnya? Dan mana sahibul halnya? Taruh di sini ya. Yang keempat, shallal muslimun an-nabiyya muhibbin. Orang-orang Islam laki-laki itu bersolawat kepada Nabi dalam keadaan mencintai Nabi. Ya. Dan yang terakhir, yatakallamu Zaidun ma'a Salman dhahikain. Zaid dan Salman keduanya berbicara dalam keadaan tertawa. Ya, silakan kalian taruh halnya di sini dan sahibul halnya di sini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di pembahasan kedua, yaitu lawan kata. Nah, lawan-lawan kata ini adalah kumpulan kata-kata di mana di kolom sebelah kanan adalah kalimat pertama, lalu di kolom sebelah kiri kolom kedua dari kiri itu adalah kalimat lawannya. Contoh, kabir artinya apa? Besar. Lawan katanya apa? Sogir artinya kecil. Ya. Kasir artinya banyak. Lawan katanya apa? Qalil artinya sedikit. Tawil lawan katanya adalah qasir. Jamil lawan katanya qabih, ya. Nasyid lawan katanya kaslan. Wasi' lawan katanya dhayiq. Mahir lawan katanya jahil. Qarib lawan katanya ba'id. Nazif lawan katanya wasikh. Ghani lawan katanya faqir. Nah, ini adalah contoh-contoh kata dengan lawan katanya yang sudah Miss Lily tambahkan arti di sini agar kalian tambah paham tentang makna-makna kata-kata yang berlawanan tersebut. Baik, silahkan kalian hafalkan kata-kata ini ya.
Oke, sekarang kita perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat pertama, halil madrasatu qaribah? La, al madrasatu ba'idah. Apakah sekolah itu dekat? Tidak, sekolah itu jauh. Nah, kata yang mesti dikasih warna di sini itu adalah al-kalimah al-mutadaddah, kata-kata yang berlawanan. Qaribah, dekat, lawannya ba'idah, jauh. Kalimat kedua, laisatil mar'atu faqirah bal hiya ghaniyah. Perempuan itu bukanlah orang yang miskin, tetapi dia adalah orang kaya. Faqirah, kata faqirah atau miskin ini lawan katanya adalah ghaniyah, kaya. La ajidu huna masjidan kabiran bal masjidan saghiran. Saya tidak menemukan di sini masjid yang besar, tetapi saya menemukannya masjid yang kecil. Kabiran lawan katanya saghiran. Oke, selanjutnya kerjakanlah latihan soal berikut ini tentang al-kalimah al-mutadaddah, kata-kata yang berlawanan. Kalimat soalnya atau perintahnya adalah uktub al-kalimatal mutadaddah lil kalimatil lati tahtaha khat. Oke, tulislah lawan kata untuk kata yang ada garis bawahnya. Ya, jadi kata yang bergaris bawah kamu tulis di dalam kolom dua buah kurung ini, di dalam kurung ini lawan kata dari kata yang bergaris bawah. Contoh nomor 1. Laqad akhafani dzalikal haditsu katsiran. Di sini yang bergaris bawah adalah katsiran, berarti lawan katanya apa? Kamu tulis di sini. Utsman tilmidun kaslan. Kaslan lawan katanya apa? Ditulis di sini ya. Hadzal libasu wasikh. Wasikh lawan katanya apa? Tolong ditulis di sini dan seterusnya sampai nomor 8. Fahimtum? Alhamdulillah, kini kita sudah sampai di pembahasan materi ketiga di pertemuan kali ini. Materi ketiga ini adalah kata untuk izin, artinya kata untuk meminta izin ya. Dalam bahasa Arab namanya al-isti'dzan. Oke, ini adalah contoh-contoh kata untuk meminta izin dalam bahasa Arab ya. Contoh yang pertama, ismahli. Ismahli ya. Kalau dia dalam kalimat contohnya seperti ini. Ismahli birruju'. Apa artinya? Izinkan saya pulang. Oke, jawabannya na'am tafaddal atau la. Na'am tafaddal, ya silahkan, atau la, tidak boleh. Oke, yang kedua, hal tasmahli. Contoh dalam kalimat, hal tasmahli bisu'alin wahid. Oke, artinya izinkan saya bertanya. Ya, oke, jawabannya bikulli surur atau la. Min fadlik, contoh kalimatnya, min fadlik khudli al-qamus. Tolong ambilkan kamus. Ya, khudli al-qamus. Tolong ambilkan kamus. Oke, jawabannya ada di sini. Afwan, contoh dalam kalimatnya, afwan ya akhi. Mohon maaf saudaraku, ya, mohon maaf titik-titik dan seterusnya. Jawabannya la muskilah. Kemudian ma'zirah, dalam kalimatnya contohnya ma'ziratan ya sayyidi, artinya mohon maaf titik-titik-titik ya. Contohnya al-jawabnya la tahtam. Kemudian ata'zanuli. Oke, dalam kalimat contohnya ata'zanuli an adkhul. Apa artinya? Bolehkah saya masuk? Jawabannya bitta'kid, tentu saja. Nah, ini beberapa contoh kata atau kalimat-kalimat untuk meminta izin di dalam bahasa Arab. Ya, sekarang kita lihat contoh-contoh lain tentang kata-kata atau kalimat untuk meminta izin dalam bahasa Arab ya. Kalimat pertama, afwan. Kaifa tasilur rasailu bil baridil elektroni? Mohon maaf,
Bagaimana caranya surat-surat itu bisa berhubungan atau bisa sampai dengan email ya, al-barid al-elektroni itu artinya email. Bagaimana surat-surat itu bisa sampai melalui email gitu ya. Di sini pakai permintaan izinnya adalah afwan. Ismahli bidzahab ila madrasah. Ismahli bidzahab. Izinkan saya pergi ke sekolah. Ya, di sini kata izinnya, permintaan izinnya adalah ismahli. Min fadlik iftahil baba ya Maryam. Tolong bukakan pintu wahai Maryam. Nah, di sini al-istidzannya adalah min fadlik. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan al-istidzan atau kata untuk meminta izin di dalam bahasa Arab. Dan selanjutnya kalian harus mengerjakan beberapa latihan soal seperti ini. Uktub al-kalimat lil istidzan ala hasabi fikratik. Tulislah kalimat untuk meminta izin, contoh kalimat untuk meminta izin sesuai kemampuanmu. Jadi di sini kalian diminta untuk menulis beberapa kalimat ya untuk meminta izin dalam kalimat lengkap ya, sebagaimana tadi sudah Miss Lily contohkan. Hanya 4 nomor yang harus kamu buat contoh-contoh kalimat meminta izin yang lengkap di dalam sebuah kalimat sesuai dengan kemampuan kamu dalam bahasa Arab. Oke? Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir. Tamma bi'aunillah azza wa jal. Semuanya selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Arju an takunu fahimina bihadhil madda ila liqa fil munasabah al-qadimah. Miss Lily berharap kalian semuanya bisa memahami materi ini dengan baik dan sampai jumpa di pertemuan atau di kesempatan yang akan datang. Hadza ma lazima minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.